Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indo Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, akhir bulan Agustus ya, bulan ke-8 di tahun 2022, which as always saatnya kita share ke kalian gadget of the month, yaitu gadget-gadget yang seru, yang keren, yang hopefully bermanfaat dari gua buat kalian, dan hopefully juga ya bisa jadi informasi yang menarik buat teman-teman yang baru pertama kali nonton. Welcome, dan yes, kita langsung aja. Gua ada beberapa nih, 5 gadget atau lebih yang gua akan share ke kalian, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, ini dia gadget of the month Agustus 2022. Let's go. Oke, sedikit recap mungkin ya, bulan Agustus ini kita lumayan banyak konten-konten yang organik. Kita upgrade PC, walaupun entah kenapa kontennya agak sepi ya upgrade PC ya. Mungkin katanya tuh yang follow Best Indotech tuh karena BIT tuh bapak-bapak Indotech. Jadi banyak bapak-bapak yang follow, dan bapak-bapak mungkin kurang suka sama PC. Tapi kalau kalian yang suka dengan konten PC, boleh banget di komen di bawah, karena kita ada beberapa coming soon ya, project PC lagi yang gue lagi suka juga, karena ya lagi seru aja rakit-rakit PC gitu kan. Terutama GPU nanti seri terbaru bakal masuk. Kita ada project buat mini ITX PC yang lebih kecil lagi dari yang versi sebelumnya ya, yang gue bikin gaming PC gue yang gue pakai sekarang NR200. Wah, jadi langsung aja kita akan share gadget of the month bulan Agustus ini. Yang pertama, gue pengen share ke kalian ini, sebuah penjepit bapak-bapak. Nggak ada, ini penjepit. Ini adalah sebuah laptop stand atau vertical laptop stand ya, yang harganya bisa dibilang paling murah yang pernah gua bahas mungkin di YouTube channel Best Indotech, karena harganya nggak nyampe 100.000 rupiah. Ya, jadi gue tuh sebenarnya lagi nyari laptop stand buat si MacBook Air M2 ini, yang karena MacBook Air M2 kan yang warna hitam ya. Jadi gue cari laptop stand warna hitam, karena laptop stand yang kita punya semua di sini tuh warnanya rata-rata silver atau space gray. Jadi akhirnya gue cari-cari, dan ini dari Starco. Sebenarnya ada brandingnya, tapi dari tadi gue tunjukin belakang karena gue nggak demen sama brandingnya ini guys. Dia ini padahal terbuat dari plastik, tapi surprisingly build quality-nya tuh solid loh. Buat taruh laptop up to 16 inci pun ini sturdy banget, nggak goyang-goyang. Dan kerennya juga adalah dia tuh ada space buat kalian kalau kalian mau pengen taruh HP, pengen taruh tablet, ini bisa. Nah, dan ini bener-bener stabil banget, dia ngejepit, langsung bener-bener ngejepit. Dia itu ada karetnya gitu di bagian dalamnya ya, jadi kalian punya laptop aman, nggak bakal lecet, nggak bakal kenapa-kenapa gitu. Dan ini juga dia ada total 2 warna ya, satu warna putih, satu warna hitam. Tapi yang hitamnya gue demen sih, terutama sisi yang tidak ada mereknya. Ada sisi yang ada mereknya, entah kenapa berasa very cheap ya, karena memang harganya juga sangat affordable, yaitu di Rp99.000. Seperti yang gue bilang, nggak nyampe Rp100.000. Harus gue akuin, gue anggap remeh sebelumnya, tapi ternyata surprisingly sangat oke. Sip, itu tadi gadget of the month kita yang pertama. Sambil ngomongin gadget of the month yang berikutnya, karena yes, gadget of the month gue berikutnya adalah ini dia laptop yang akhirnya gue pakai menjadi daily driver gue, menggantikan laptop gue yang sebelumnya, yaitu MacBook Air. Ini adalah MacBook Air M2 ya. Jadi ini baru dirilis sama Apple sekitar beberapa bulan yang lalu, dan baru akhirnya dijual, mulai dijual juga. Dan ini adalah versi yang gue pakai itu yang versi custom chip M2 dengan SSD 1TB dan RAM 16GB. Gue custom ini di SG Chip Shop, jadi buat teman-teman yang pengen custom MacBook Air atau MacBook apapun itu bisa lewat mereka. Memang ada additional cost, tapi lebih cepat dan pastinya lebih personal. Kalian bisa custom apapun yang kalian mau, nanti gue taruh aja linknya di bawah. Nah, gue pakai si MacBook Air M2 ini menggantikan MacBook Pro yang 14 inci, karena gue banyak kerjain administrasi, gue banyak lebih ke research, ke kontennya ya. Gue pikir gue butuh laptop yang lebih portable, lebih bikin gue bisa bergerak kemana-mana. Dan kerasa banget ketika gue pegang ini ya, MacBook Pro 14 inci, dan gue kemarin waktu gue ke Singapura, gue coba pegangnya Air M2. Astaga, ini jauh banget sih. Jadi feeling ngangkatnya aja tuh bikin gue sangat bersemangat untuk jalan-jalan gitu, yang ngebawa laptop ini kemana-mana sambil gue kerja, dibandingin yang ini. Kayak waktu ketika gue bawain itu gue berasa jadi takut gitu, kadang gue takut gue bakal ngejatohin dia kalau gue bawa kemana-mana, dan pastinya ini juga harganya lebih mahal ya. Satu tapi yang gue rasa kelemahan daripada si MacBook Air M2 adalah bukan masalah performance-nya atau apa, tapi bodinya ini
yang midnight ya, kalau kalian lihat tuh ya. Tuh, aduh gampang banget nempel fingerprintnya. Dan ini jadi rahasia umum buat aluminium yang berwarna hitam. Ya rata-rata itu pasti gampang nempel fingerprint. Kalau kalian bisa compare nih ya, yang silver nih kayak clean banget gitu. Ya sedikit sih, cuma masih terlihat di video, masih terlihat lebih bersih lah dibandingin ya. Kalau kalian compare kasat mata gitu langsung kan ya. Yang kurang mungkin adalah bagian portnya, karena portnya ini cuma ada 2 buah USB Type-C doang dengan 1 buah MagSafe, sedangkan di MacBook Pro M1 yang Pro ini lengkap, ada HDMI, ada 3 buah USB Type-C, ada juga 1 SD card buat kalian ngedit video. Gue sendiri sekarang ngedit video paling buat IG Reels. Ya akhirnya gue decide buat pindah ke sini dan gue nggak nyesel sih. Gue nggak nyesel sama sekali karena bener-bener mengenhance productivity gue berasa gitu, dan jadi lebih enteng juga di tas ya. Dari segi performance nanti gue akan bahas lebih lengkap di video reviewnya aja. Ini gue baru pakai sekitar 1 minggu, hampir 2 minggu lah, dan gue so far happy sih, baterainya super hemat, performanya tergolong masih oke. Menurut gue ini perfect laptop dari Apple. Jangan beli yang 256 katanya karena SSD-nya slow, tapi sebenarnya buat pengguna biasa gue rasa nggak bakal bermasalah sih. Untuk harganya, ini total-total mungkin ngabisin sekitar 30 juta rupiah. Untuk customnya itu gue habis sekitar 28 juta, pengirimannya sekitar 2 jutaan. Tapi kalian bisa cek aja nanti link untuk custom di SG Ship Shop, gue taruh aja langsung di bawah buat si MacBook Air M2 ini. Oke, itu tadi video kita Gadget of the Month yang kedua. Lanjut ke Gadget of the Month yang berikutnya. Oke, Gadget of the Month kita yang ketiga adalah si konsol next gen paling affordable di tahun 2022, Xbox Series S. Ini adalah Xbox pertama gua, dan ya gue sendiri banyak diracunin sama kalian ya dari kemarin pengen gua bahas Xbox, dan ini pertama kali cobain dan keren banget memang buat sebuah konsol. Ini tuh istilahnya paling mudah saat ini digunakan kali ya di antara kalau kita compare sama PS terutama ya. Karena di Xbox ini kalian tinggal daftar Xbox Game Pass aja dan kalian bisa langsung main game yang banyak banget di library-nya, nggak perlu pakai apa-apa lagi. Walaupun sekarang ya PS juga udah ada sih service yang kurang lebih sama. Cuma kalau di compare dari jumlah gamesnya, Xbox masih punya jauh lebih banyak. Dan di Xbox Series S ini juga menarik banget karena kemarin kalian bisa lihat mungkin di video kita bikin si Xbox Series S ini jadi gaming PC alternatif gitu. Kita bisa main pakai mouse dan keyboard walaupun belum fully support, tapi experience-nya udah mirip-mirip lah sama kayak kalian pakai gaming PC. Dan ini juga kalian bisa main sampai resolusi 4K ya. Cuma memang kekurangannya adalah si Xbox Series S ini dia cuma storage-nya 512 GB, yang kepakainya itu yang cuma bisa dipakai sekitar nggak nyampe 400 GB. Kalian harus expand storage, atau kalau kemarin dibaca-baca di komen, Quick Resume itu fiturnya masih bisa dipakai ketika gamenya di store di dalam HDD eksternal. Dan satu lagi kemarin gua lupa mention adalah Xbox Series S ini nggak ada disk drive. Jadi ini full digital, ya ibaratnya PS5 yang digital yang nggak ada disk drive-nya, ya ini kurang lebih sama karena ya nggak bisa dimasukin. Jadi kalian cuma bisa pakai memorinya sama si HDD-nya. Kurang lebih kayak gitu. Harganya ini juga bisa dibilang sangat affordable, yaitu di harga 4 juta lebih, sekarang 4,2 juta, naik semenjak gua kemarin bikin video. Gua kemarin beli ini cuma 4 juta lebih sedikit, sekarang 4,2, 4,3 juta rupiah. Paling kalian tinggal beli si langganannya aja sekitar 30-50 ribu Xbox Game Pass. Kalian kalau bisa beli yang Ultimate aja, jadi kalian bisa nanti main fitur xCloud di smartphone kalian. Nah, kalau kalian pengen main xCloud sendiri, itu tuh harus pakai VPN. Dan gue sendiri pakainya itu adalah NordVPN. Sekarang gue share aja ke kalian ya, NordVPN fiturnya ada apa aja. Oke, jadi gue udah pakai NordVPN ini 2 tahun lebih, dan so far ini worth it banget sih. Pertama, pasti data kalian lebih aman karena aksesnya tuh via servernya NordVPN. Jadi tenang aja, history browsing kalian nggak bakal bocor. Nah, manfaat lainnya adalah kita tuh juga bisa akses website yang nggak bisa atau belum tersedia nih di Indonesia. Salah satunya fitur Xbox Game Pass Ultimate, yaitu xCloud, di mana kita bisa streaming game konsol via cloud menggunakan jaringan internet. Nah, fitur yang gue paling suka juga adalah di NordVPN ini ada fitur Quick Connect, di mana cukup satu klik aja langsung bisa mengamankan koneksi internet di device kalian. Koneksinya juga stabil banget karena server NordVPN itu tersebar di 5.000 lebih lokasi dan nggak nge-lag sama sekali kayak VPN abal-abal. Nah, buat kalian yang pengen nyobain NordVPN, gue ada kode diskon 70% untuk langganan 2 tahun plus gratis 3 bulan tambahan dengan kupon code BITEC, atau NordVPN juga kasih 30 hari money back guarantee. Kalau kalian nggak cocok dalam sebulan bisa di cancel dan uang langsung balik. So, cek aja langsung link paling pertama di kolom deskripsi di bawah.
Oke lanjut, gadget of the month kita yang keempat adalah ini dia wireless combo gaming peripheral terbaru dari Logitech, yaitu ada Logitech G304 SE Special Edition dan ada headphone Logitech 4G435 SE juga. Ngomongnya belibet banget, tapi ini mereka jual satu paket combo, jadi kalian nggak bisa beli ini terpisah dan ini juga harganya lebih hemat ketika kalian beli combo. Jadi gua kemarin nyari headset dan juga mouse yang cocok buat kita punya driving simulator dan pas banget Logitech baru ngeluarin ini tuh langsung aja gua coba karena gua tuh sebenarnya penasaran banget sama mouse-nya yang G304 ini. Dan ternyata pas gua coba emang gua suka pas banget sih sama tangan gua dan gua bahkan sampai kayak keenakan pakai ini dibandingkan mouse gua yang lain yang lebih mahal gitu bisa dibilang ya. Termasuk mouse yang kelasnya mid range yang lumayan pasarnya tuh lumayan ketat ya bisa dibilang. Ini kalian juga bisa lihat di bagian dalam ada USB dongle kalau kalian pengen nyimpan ada di bagian dalam dan ada baterai yang udah include di sini. Di bagian tombolnya ada DPI adjuster, itu kalau kalian pengen adjust bisa di set di aplikasi Logitech G Hub-nya. Ada tombol samping juga buat back and forward dan sisanya sih ya standar kayak mouse tapi enteng juga. Ini gue lupa berapa gram, cukup berisi masih. Gue ngerasa ini nggak terlalu enteng, nggak yang 60 gram tapi nggak terlalu berat juga. Dan headphone-nya nih, jadi headphone ini kita pakai kemarin untuk driving sim rig kita dan asik banget. Gua nggak nyangka ternyata headphone-nya juga enak. Gua sebenarnya ngincer mouse-nya tapi karena warna headphone-nya juga cocok jadi gua sikat sekalian ya karena satu set kan. Dan ini enteng banget ya. Enteng banget dan smooth banget juga tarikannya. Pas dipakai juga bener-bener nyaman buat dipakai jangka panjang. Terus dia itu gue sukanya tuh nggak ada mic yang nongol banget gitu guys. Jadi mic-nya tuh ada di sini tapi dari segi suara masih cukup oke, masih cukup kedengaran kalau kalian ngomong mungkin buat komunikasi kayak gitu. Cuma gue sendiri pakainya buat driving sim kemarin jadi nggak gitu pakai mic-nya. Jadi gue pikir ya why not, it's okay. Dari segi koneksi dia bisa dua, dia ada Bluetooth dan juga ada wireless ya. Jadi ada wireless dongle 2,4 GHz, kalian tinggal pilih aja. Ada tombol di bagian kirinya ini buat tombol power on off dan ada plus minus untuk volume. Dan di bagian bawah ini ada tombol mute untuk mikrofonnya juga. Tapi ya so far again comfy-nya luar biasa, enteng banget dan juga ini dari segi suara stereo separation-nya bagus buat harganya. Nah, berapa harganya? Untuk Logitech Wireless Combo ini, itu dijual di harga 1,299 juta rupiah. Kalau kalian beli satu-satu, itu kalian masih lebih mahal sekitar 150.000 deh. Kalau nggak salah ya. Jadi better kalian beli kalau kalian lagi cari mouse dan headphone yang sepaket dan udah oke. Ya ini penawaran yang menurut gua asik banget. Oke, itu tadi gadget of the month kita yang keempat. Sekarang kita masuk ke gadget of the month kita yang terakhir. Oke, ini dia gadget of the month kita yang terakhir, Oculus Quest 2 on steroid. Jadi ya mungkin kalau teman belum nonton kemarin kita ada bikin driving simulator yang pakai VR. Dan di sana gue menemukan beberapa masalah. Pertama adalah kita tuh kan yang pakai banyak orang ya. Jadi sebelumnya Oculus Quest 2 ini pakai sistem tali guys. Jadi sistem tali itu kalian mesti adjust setiap kali ganti kepala dan itu tuh agak ribet menurut gue. Ujung-ujungnya ya selalu nggak nyaman gitu jadinya karena settingan kepala kita belum tentu sama gitu kan. Akhirnya gue mencari solusi dan gue ketemu sama produk yang satu ini dari Bobo VR. Bukan pakai VR bisa bobo ya maksudnya ya, tapi mereknya Bobo VR. Ini tuh terdiri dari dua produk sebenarnya. Satu adalah si headbandnya ini yang mana ada power bank di belakangnya. Terus satu lagi adalah si depan ini yang mana isinya adalah kipas exhaust buat ngeluarin udara panas dari dalamnya. Oke, gue jelasin yang pertama dulu aja. Ini adalah Bobo VR M2 Pro ya. Jadi yang headband ini tuh dia tuh sistemnya jauh lebih simpel dibandingkan sama yang headband bawaannya. Jadi kalian tinggal puter aja nih bagian belakangnya buat dia buka. Tuh kalau kalian puter dia akan memanjang gitu ya. Nah kalau kalian puter ngunci, nah, udah langsung nempel ke kepala dan langsung pas posisinya udah pasti enak. Jadi adjustmentnya cuma satu poin ini aja. Itu bener-bener simple, bener-bener nyaman. Dan tambahannya lagi adalah di bagian atasnya ini dia ada sebuah power bank. Tuh kalau kalian tekan ada bunyinya, dia akan tandanya kalau dia ngecas. Dan ini juga sistem koneksinya pakai magnet. Tuh kalian bisa copot aja dan ada konektornya nih ya kalau kalian lihat ya. Ini baterainya kapasitasnya 5200 mAh. Jadi secara teori bisa ngecas si Oculus full 2 kali. Dan katanya teorinya bisa nambah 3 jam. Oculus sendiri memang baterainya tuh cuma bisa bertahan 2 jam maksimum ya. Dan itu jadi kendala gua kemarin pas bikin driving sim rig-nya itu gua mesti pakai kabel. Dan dengan ini
Selain dia menambah kapasitas baterai, dia juga bikin bobotnya itu jadi balance guys. Jadi 50-50 depan dan belakang. Biasanya itu kan karena kacamata ini tuh berat di depan, biasanya itu dia emang bikin agak turun gitu ya ketika dipakai ya. Nah ini kalau kita pakai, dia tuh jadi bikin bobotnya lebih balance gitu. Tuh, jadi simpel doang, dan kalau kalian mau pakai kabel ini buat ngecas, ya ini tinggal dicolokin aja nih ke lubang USB Type-C yang mana nih. Nah ini dia. Sip, jadi kurang lebih kayak gini, dan ini nggak ngeberatin ke kepala sih ya. Tetap merasa ada pakai sesuatu, cuma tetap lebih enak gitu, dan nggak sengejepit pakai tali, dan nggak ngerusak rambut kali ya kalau pakai tali. Kalau ini tuh dia ada busa-busa paddingnya, semua tuh enak banget di telinga, di kepala, dan dia itu ada penutup hidung, dimana biasanya tuh di hidung ini tuh kayak agak bocor. Istilahnya kita bisa ngelihat ke bagian bawah. Kalau di sini tuh dia lumayan nutupin semua biar kita tuh lebih immerse di dunia virtual reality-nya. Nah, satu lagi yang keren, kita cek ke bagian depan, ini namanya Bobo VR F2. Nah, ini tuh adalah sebuah exhaust ya, jadi dia itu tugasnya mengambil udara panas dari dalam, terus dia keluarin lewat lubang udara ini. Terus kalau kalian pegang tuh berasa ada angin keluar. Dan ini juga semuanya tuh rechargeable, dia ada baterai sendiri di dalamnya, atau kalau kalian pengen baterai dari si VR-nya juga bisa dicolokin ke exhaust-nya, itu ada dikasih kabel dia yang pendek. Jadi ini bisa kalian beli dalam bentuk satu set, atau kalian bisa beli ini terpisah satu-satu. Cuma again sama kasusnya kayak si wireless combo Logitech tadi, kalau kalian beliin satu set, itu harganya lebih hemat, yaitu di Rp1.120.000 atau satu set. Tapi kalau kalian beli sendiri-sendiri, itu bisa sekitar 1,2-1,3 juta rupiah. Dan by the way, baterainya ini juga kalian bisa beli lagi nanti kalau kalian butuh baterai lebih banyak, dia bisa dijual satuan sekitar Rp299.000. Jadi lumayan banget. Ini menarik sih ya buat aksesoris alat masa depan gitu ya. Kalau kalian mungkin yang game di VR, ini bakalan ngebantu banget, dan ya asik sih. Gua rekomen banget kalau kalian yang pakai Oculus Quest 2. So guys, itu tadi untuk Gadget of the Month bulan Agustus 2022. Semoga videonya bermanfaat, dan let me know kalau kalian ada pertanyaan, kritik, saran, tulis saja langsung di kolom comment section di bawah. Kita hangout di sana. Dan kalau kalian suka videonya, bantu dengan klik tombol jempol ke atas, itu sangat membantu channel Best Indo Tech. Jangan lupa juga subscribe, hidupin notification-nya, dan itu aja. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! Gaming!